Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata pantai, sejarah, dan religi di Makam Loang Balo, Ampenan, Lombok. Sejarah Lombok. Seperti kebanyakan kepercayaan masyarakat di Indonesia, makam-makam keramat atau makam-makam wali dan ulama seringkali menjadi tempat yang dikeramatkan atau dianggap mistis. Jika makam atau kuburan tersebut merupakan makam seorang tokoh terkenal atau berpengaruh, maka sudah dipastikan hampir 60% akan menjadi tujuan wisata religi dan wisata sejarah. Di Lombok, makam Loang Balo dan makam PPH Vanham adalah dua makam di antara beberapa makam terkenal di Lombok, NTB. Namun begitu, dua kawasan wisata religi dan sejarah ini justru memiliki latar belakang atau kisah yang sedikit bertolak belakang. Makam Loang Balo berasal dari kata dalam bahasa Sasak Lombok yang berarti lubang buaya. Ya, area ini memang ditumbuhi sebuah pohon beringin yang memiliki lubang, tempat berdiam dirinya sang buaya yang konon kabarnya berumur ratusan tahun. Makam Loang Balo adalah kawasan pemakaman yang di dalamnya terdapat puluhan jasad. Keistimewaan makam Loang Balo ini adalah 3 makam istimewa, yakni makam ulama Maulana Syekh Gaus Abdul Razak, makam anak yatim, dan makam Datuk Laut. Syekh Gaus Abdul Razak adalah seorang ulama dan pendakwah agama Islam yang berasal dari Baghdad, Irak, yang menyebarkan agama Islam dari Palembang, lalu kemudian singgah di Lombok sekitar 18 abad yang silam. Setelah menyebarkan Islam di daerah Palembang, beliau lalu meneruskan perjalanan dakwahnya dan mendarat di pesisir pantai Ampenan. Saat sampai di sana, ia memberikan petuah-petuah yang bersumber pada ajaran Islam dasar kepada warga dan masyarakat sekitar. Makam Syekh Gaus Abdul Razak inilah yang berada tepat di lubang di bawah pohon beringin yang berbentuk persegi panjang. Berlubang di tengah seperti sebuah gua, di mana lubang di tengah inilah tempat di mana para pengunjung biasanya menaburkan bunga sebagai penghormatan. Untuk masuk ke dalam area makam yang sudah dipermak dengan keramik putih bersih ini, para pengunjung perlu memasuki sebuah pintu khusus. Di samping pintu masuk tersebut sudah disiapkan air untuk digunakan para penziarah dan sebuah musola kecil. Sementara itu, makam anak yatim berada di samping bagian luar makam Maulana Syekh Gaus Abdul Razak dengan ukuran yang lebih kecil. Di samping makam ini berdampingan pula makam Datuk Laut dengan bangunan berbentuk permanen dengan ukuran 3 x 4 meter dengan keramik berwarna hitam. Tidak hanya ingin berziarah, para pengunjung yang datang ke komplek pemakaman ini terkadang menggelar beberapa ritual seperti potong rambut anak yang masih balita, biasanya disebut dengan ngurisan dalam bahasa Sasak. Para penziarah biasanya juga ada yang menyampaikan nazar mereka dan berdoa di makam agar segera permintaannya segera dikabulkan. Misalnya berdoa meminta jodoh, panjang umur, murah rezeki, dan doa apa lainnya. Bagi mereka yang bernazar di tempat ini, mereka selalu mengikat sesuatu ke akar gantung pohon beringin tersebut. Jika semisalnya nazar dan doa mereka cepat dikabulkan, biasanya para penazar akan kembali lagi ke tempat ini untuk membuka ikatan yang mereka lakukan sebelumnya, lalu membayar nazar yang sudah disampaikan. Tradisi ini mereka sebut dengan saur sesangi alias membayar janji. Kompleks pemakaman Loang Balo ini biasanya ramai dikunjungi saat Lebaran Idul Fitri tiba.
perayaan Lebaran Ketupat 1 minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Selain perayaan Idul Fitri, makam Lawang Balok juga akan ramai dikunjungi saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kompleks makam Lawang Balok berada tepatnya di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan atau kurang lebih BKM dari Kota Madia, Mataram. Anda akan dengan mudah menemukan tempat ini melalui Jalan Lingkar Mataram yang sudah beraspal baik dari arah Cakranegara maupun dari arah Kota Ampenan. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum, ojek, atau menyewa mobil. Sekian wisata religi, tepatnya di depan makam atau berseberangan dengan jalan makam Lawang Balok. Kita bisa menikmati keindahan pantai Lawang Balok dengan taman pantai dan view sunset di sore hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.